Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa. Setelah video sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi pembagian polinomial. Di teorema sisa ini masih ada kaitannya dengan pembagian polinomial kemarin. Di pembagian polinomial kemarin kita sudah menggunakan dua cara ya, berkenalan dengan dua cara, ada cara bersusun dan cara Horner. Baik menggunakan cara bersusun maupun menggunakan cara Horner, kita bisa mendapatkan hasil bagi dan juga sisa. Nah, pembagian polinomial yang nanti akan menghasilkan hasil bagi dan sisa, di situ bisa kita tuliskan menjadi fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Jadi fx itu adalah polinomialnya, kemudian px ini adalah pembaginya, hx ini adalah hasilnya, dan sx di sini adalah sisa. Jadi pembagian polinomial yang kemarin bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti itu. Kemudian ada beberapa catatan. Yang pertama, jika fx berderajat m dan px berderajat n, jadi fx ini polinomial yang dibagi ya, kemudian px ini adalah pembaginya, maka hx dia berderajat m dikurangi dengan n, seperti itu. Jadi misal polinomnya yang dibagi fx-nya adalah berderajat 5, kemudian pembaginya berderajat 2, maka nanti hasilnya adalah berderajat 5 kita kurangi dengan 2, yaitu 3. Itu derajat dari hasilnya, hx. Kemudian kalau derajat dari sisa, jika px berderajat n, jadi jika pembaginya itu berderajat n, maka sisanya nanti maksimal berderajat n dikurangi dengan 1. Jadi kalau px-nya pembaginya berderajat 2, maka sisanya nanti dia akan berderajat 1. Kalau maksimal berarti bisa jadi nanti lebih kurang dari 1 juga tidak masalah, seperti itu. Nah, kalau pembaginya berderajat 1, maka sisanya nanti maksimal berderajat 1 dikurangi 1 adalah 0, berarti dia sisanya berupa konstanta atau bilangan saja, seperti itu. Oke, kita mulai ke teorema sisa yang pertama. Di teorema sisa yang pertama, berbunyi jika polinomial fx dibagi dengan x min k, maka sisanya nanti adalah fk. Langsung dituliskan bahwa sisanya adalah fk. Nah, kita coba buktikan. Jika polinomial pembaginya adalah px sama dengan x min k berderajat 1, ya di situ x min k berarti berderajat 1 atau bentuk linear, maka sisa pembagiannya berderajat 0 atau suatu konstanta. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan di awal, jika pembaginya berderajat n, maka sisanya berderajat maksimal n dikurangi 1. Jadi kalau pembaginya di sini adalah berderajat 1, maka sisanya nanti adalah berderajat 0 atau suatu konstanta. Bisa kita lambangkan dengan S seperti itu. Nah, dari situ kita dapat peroleh bentuknya nanti bisa jadi fx sama dengan px dikali hx ditambah dengan S. S ini adalah suatu konstanta. Nah, px-nya tadi adalah x min k. Jadi kita substitusikan dengan x min k. Jadi fx sama dengan x min k dikali hx ditambah dengan S. Nah, karena di situ pembaginya adalah x min k, maka bisa kita buat menjadi x sama dengan k. Ya, jadi kita buat sama dengan k seperti kalau kita menggunakan Horner itu kan pembaginya kita buat x sama dengan, ya. Jadi kita buat pembaginya itu kita sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan k. Nah, dari situ ketika x kita sama dengan k, maka bisa kita peroleh x itu kita substitusikan dengan k. Jadi fk sama dengan k dikurangi k dikali hk ditambah dengan s. Nah, di situ kan k dikurangi k adalah 0, 0 dikali hk berarti dia adalah 0, maka fk ini sama dengan s. Seperti itu.
Jadi, tanpa melakukan pembagian secara bersusun atau secara horner, kita bisa mencari sisa pembagian dengan langsung mensubstitusikan K ke dalam fungsi polinomialnya. Jadi, K itu tinggal kita substitusikan ke X pada fungsi polinomial, kita akan mendapatkan sisa. Itu adalah teorema sisa yang pertama. Kita lanjut ke teorema sisa yang kedua. Bunyinya, jika polinomial fx dibagi dengan ax plus b, maka sisanya adalah f negatif b per a. Nah, di sini sebenarnya sama ya, pembaginya linear juga, tapi bentuknya kalau yang tadi adalah x min k, kalau di sini pembaginya adalah ax plus b berderajat 1. Maka sisa pembagiannya nanti berderajat 0 juga atau suatu konstanta S. Sehingga bisa kita peroleh dengan melakukan langkah yang sama seperti teorema 1 tadi untuk pembuktiannya. Jadi Px-nya kita ganti dengan ax plus b, kemudian kita buat x sama dengan negatif b per a, maka bisa kita dapatkan f negatif b per a sama dengan tadi awalnya ax, x-nya digantikan dengan negatif b per a, ditambah b, ya di situ kan a dikali negatif b per a, berarti kan hasilnya adalah negatif b. Negatif b ditambah b, hasilnya adalah 0, kemudian 0 dikali h negatif b per a adalah 0, maka f negatif b per a adalah sama dengan sisa. Jadi teorema 1 dan 2 identik ya. Hanya yang membedakan pembaginya yang tadi adalah x min k, artinya koefisien dari x-nya adalah 1. Kalau ini pembaginya ax plus b, berarti koefisien dari x-nya dia selain 1 dan bukan 0 tentunya. Itu teorema 1 dan teorema 2. Sebelum menginjak ke teorema ketiga, kita coba contoh soal. Nah, di sini diketahui kita diminta untuk menentukan sisa pembagian dengan menggunakan teorema sisa. Dari polinomial 8x pangkat 3 dikurangi 2x plus 3. Yang pertama, pembaginya adalah x plus 2, berarti ini adalah bentuk x min k. Kalau yang 2x min 1 ini bentuknya adalah ax plus b ya. ax plus b. Ini yang tadi x min k. Oke. Kita coba yang pembaginya adalah x plus 2. Kita menentukan sisa pembagiannya. Berarti tadi kalau kita ingin mencari sisa kan berarti tinggal fk. Berarti di sini k-nya adalah negatif 2. Kan kita buat x sama dengan. Berarti x sama dengan negatif 2. Jadi f negatif 2 sama dengan 8 kita kalikan dengan negatif 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali negatif 2 ditambah 3. Nah, negatif 2 pangkat 3 adalah negatif 8, berarti negatif 8 kita kali dengan 8 adalah negatif 64, kemudian negatif 2 kali negatif 2 berarti plus 4 plus 3. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 57 ketika dibagi dengan x plus 2. Sisanya adalah negatif 57. Nah, bagaimana kalau pembaginya adalah 2x min 1, berarti f negatif b per a, berarti di situ adalah 1 per 2. Berarti kita substitusikan setengah ini ke x-nya. Jadi 8 dikalikan setengah.
kita pangkatkan dengan 3, kemudian kita kurangi 2, kita kalikan setengah, ditambah 3. Oke, setengah pangkat 3 berarti 1/8. 1/8 dikali 8 adalah 1. Kemudian negatif 2 kali setengah berarti negatif 1 ditambah 3. 1 kurangi 1, 0 tambah 3, 3. Berarti kita dapat sisanya ketika membaginya adalah 2x min 1 adalah 3. Jadi kita tanpa menggunakan cara bersusun atau menggunakan cara Horner, kita bisa langsung dapat sisanya dengan mensubstitusikan, kalau bentuk x min k berarti kita substitusikan k-nya. Kalau bentuk pembaginya adalah ax plus b, yang kita substitusikan adalah negatif b per a. Itu untuk teorema 1 dan teorema 2. Kita lanjutkan ke teorema yang ketiga. Di teorema sisa yang ketiga ini, jika polinomial fx dibagi dengan x min k1, x min k2, maka sisanya sx sama dengan px ditambah q dengan fk1 sama dengan pk1 tambah q, dan fk2 sama dengan pk2 ditambah q. Nah, di situ pembaginya bentuknya adalah x min k1 kali x min k2. Itu artinya kan pembaginya adalah bentuk kuadrat atau pangkat 2. Nah, tadi di awal, jika pembaginya berpangkat 2 atau pangkat n ya, maka sisanya adalah maksimal n-1. Berarti kalau pembaginya di sini adalah berpangkat 2, berarti 2 kurangi 1 adalah 1. Maka nanti sisanya dia berderajat 1 atau bentuk linear. Nah, sisanya di sini nanti dia berbentuk linear. Nah, bentuk linear bisa kita tuliskan px plus q seperti itu. Nah, coba kita buktikan. Polinomial pembaginya adalah px sama dengan x min k1, x min k2, dia berderajat 2, maka sisa pembagiannya nanti adalah berderajat 1, yaitu sx sama dengan px tambah q. Sehingga kita peroleh, kita tuliskan dulu bentuk polinomialnya, fx sama dengan px kali hx ditambah sx. Nah, di sini pembaginya adalah x min k1, x min k2 dikalikan dengan hx, kemudian sisanya nanti bentuknya adalah linear. Maka kita tuliskan px plus q seperti itu. Nah, sekarang kita mulai untuk x sama dengan k1. Nah, x sama dengan k1. Kita dapatkan di situ kan x min k1 kan dia berbentuk linear, maka kita bisa menggunakan teorema yang pertama. Jadi kalau kita ingin mencari sisanya, kita tinggal substitusikan k1 ke x-nya. Jadi k1 menggantikan posisi x menjadi fk1 sama dengan k1 dikurangi k1 dikali k1 min k2 dikali h k1 ditambah pk1 plus q. Nah, di situ ada K1 kita kurangi dengan K1, sehingga dia adalah 0. Kemudian kalau 0 kita kalikan dengan K1 min K2 hasilnya juga 0. Kalau kita kalikan dengan H, K1 dia juga 0. Sehingga FK1 sama dengan PK1 plus Q. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan K2. Untuk pembagi yang X min K2. Maka nanti kita akan dapatkan FK2 sama dengan K2 min K1 dikali K2 min K2 dikali HK2 plus PK2 plus Q. Kita dapatkan K2 dikurangi K2 adalah 0, kemudian K2 min K1 kali 0 adalah 0, kemudian dikalikan HK2 adalah 0, maka FK2 adalah PK2 plus Q. Nah, setelah kita mendapatkan FK1 dan FK2, kita nanti kan diminta untuk mencari sisanya. Sisanya adalah bentuknya adalah Px plus Q. Sehingga antara FK1 dan FK2 nanti bisa kita substitusikan dan eliminasi. Maka nanti kita akan dapat P dan Q-nya. Sehingga P dan Q ini tinggal kita
setelah dapat angkanya atau bilangannya tinggal kita substitusikan ke dalam SX. Jadi nanti P-nya berapa dan Q-nya berapa, kita dapat sisa dari teorema sisa yang ketiga. Nah, untuk teorema sisa yang keempat, sebenarnya ini lanjutan dari teorema sisa yang ketiga. Setelah kita dapat FK1 dan FK2, kita coba selesaikan. Seperti itu. Jadi kita ke bunyinya teorema sisa 4 dulu. Teorema sisa 4, sisa pembagian polinomial fx dibagi dengan x min k1, x min k2. Kan di sini sama berarti ya, teorema sisa 3 dan 4, fx dibagi dengan bentuk kuadrat. Maka nanti kita bisa dapat sisanya dengan bentuk seperti ini. Sx sama dengan x min k2 dibagi dengan k1 min k2 dikali fk1 ditambah X min K1 per K2 min K1 dikali F K2. Nah, tadi kita sudah dapat FK1 dan FK2. Kita eliminasi dan substitusi. Kita kurangi dulu antara FK1 dan FK2 untuk mengeliminasi Q, sehingga kita dapatkan FK1 min FK2 sama dengan PK1 min PK2. Nah, di sebelah kanan sama dengan, di situ sama-sama punya P, bisa kita tuliskan sebagai berikut, menjadi P dikali K1 min K2. Sehingga kita bisa mendapatkan P sama dengan FK1 min FK2 dibagi dengan K1 min K2. Nah, setelah kita dapatkan P, kita bisa mensubstitusikan P-nya ini ke FK1. Jadi menjadi FK1 sama dengan, kan harusnya PK1 plus Q. Nah, di situ P-nya sudah kita dapatkan, tinggal kita gantikan menjadi FK1 min FK2 dibagi dengan K1 min K2 dikali K1 ditambah dengan Q. Kemudian kita kalikan K1 ke dalam kurung. Oh, kita pindahkan dulu ya. Kita buat Q menjadi sama dengan Q sama dengan FK1 dikurangi K1 dikali FK1 min K1 dikali FK2 per K1 min K2. Jadi K1 dikalikan yang di dalam kurung sudah langsung dilakukan. Setelah dikalikan seperti itu, kemudian kita kurangkan dengan FK1. Nah, di situ kan ada pengurangan ya, FK1 dikurangi dalam kurung yang panjang itu. Nah, di situ bisa kita samakan penyebutnya. Jadi FK1 kita kali dengan K1 min K2. Sehingga di situ jadi K1 dikali FK1 dikurangi K2 dikali FK1. Nah, kita dapat Q-nya seperti itu, kemudian kita kurangi. Di situ ada K1 FK1, kita kurangi dengan K1 FK1 sehingga selesai. Sehingga Q-nya bisa kita dapatkan adalah negatif K2 FK1 ditambah K1 FK2. Seperti itu. Kita dapat P dan Q, akhirnya bisa kita substitusikan P dan Q ini ke sisa. Kan tadi di teorema 3, sisanya berbentuk PX ditambah Q. Jadi bisa kita substitusikan P dan Q-nya menjadi seperti ini. Kemudian P-nya kita kalikan dengan X, sehingga menjadi seperti ini. Seperti ini setelah kita kalikan. Kemudian kita kurang dan kita jumlahkan yang bersesuaian. Di situ ada FK1 dengan FK1, FK2 dengan FK2. Sehingga bisa kita dapatkan X dikali FK1 min K2 kali FK1 per K1 min K2 ditambah X kali FK2 ditambah K1 kali FK2 per K1 min K2. Nah, untuk menyederhanakan lagi, FK1 dan FK2 di kiri dan di kanan tanda plus di situ bisa kita keluarkan sehingga bentuknya
Menjadi seperti ini. X min K2 per K1 min K2 dikali FK1 ditambah X min K1 per K2 min K1 dikali FK2. Nah, di sebelah kanan itu biar lebih elok kita lihatnya, bisa kita buat seperti ini. Jadi itu adalah teorema sisa 4. Nah, sekarang kita akan coba lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Jadi di sini ada sebuah polinomial fx, dia dibagi oleh x plus 2, dia bersisa 2. Kalau dibagi x min 1, dia bersisa 5. Kemudian kita diminta untuk menentukan sisanya jika fx ini dibagi dengan x kuadrat plus x min 2. Nah, kita coba selesaikan. Jadi di situ ada fx dibagi x plus 2, sisanya adalah 2. Kalau fx dibagi x min 1, sisanya adalah 5. Kemudian kalau fx kita bagi dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 2, maka nanti sisanya berapa. Nah, di situ kan yang menjadi pertanyaan adalah sisanya berapa sih kalau kita bagi dengan x kuadrat plus x min 2. Nah, kalau pembaginya kuadrat, maka nanti sisanya bentuknya adalah linear. Jadi bisa kita tuliskan sisanya nanti adalah px plus q. S. Maaf, px plus q ya. Jadi di situ bisa kita faktorkan dulu pembaginya. X kuadrat plus x min 2 ini bisa kita faktorkan. Ini berarti x plus 2 x min 1. Jadi kalau kita menggunakan teorema 3 tadi, berarti di sini adalah x min K1, x min K2. Jadi yang negatif 2 adalah sebagai K1, kemudian yang 1 adalah sebagai K2. Jadi dengan menggunakan teorema 3 yang tadi, kita bisa menuliskan f negatif 2 nanti akan kita dapatkan bentuk berarti P K1 plus Q, berarti negatif P negatif 2P ditambah Q, kemudian yang F1 berarti dia adalah P ditambah Q. Nah, F negatif 2 ini berapa? Ini bisa kita lihat di soal yang sudah diketahui. Di situ ketika x plus 2 ternyata diketahui di soal ada fx dibagi dengan x2, sisanya adalah 2. Jadi negatif 2p plus q dia adalah sama dengan 2. Kemudian ketika dibagi dengan x min 1 ternyata dia menghasilkan sisa 5. Jadi bisa kita gunakan dua hal yang diketahui dari soal. Kemudian bisa kita kurangi. Untuk mengeliminasi Q, kita dapat negatif 3P sama dengan negatif 3. Kemudian P sama dengan 1. Ketika P sama dengan 1, maka kita bisa
dapat key-nya dengan kita substitusikan ke F1 atau F negatif 2, kita coba ke F1 aja, berarti key-nya adalah 4. Nah, dari sini kita dapat P sama dengan 1 dan Q sama dengan 4, tinggal kita substitusikan lagi ke sisa, maka sisanya adalah PX, berarti 1 kali X ditambah dengan Q-nya adalah 4. Jadi sisanya adalah X plus 4. Itu untuk contoh soal dari teorema sisa ini. Kalian bisa mencoba contoh soal ini menggunakan teorema yang keempat, dan kalian juga bisa melatih kembali teorema sisa ini dengan soal-soal yang ada di modul atau di LKS atau di manapun soal yang kalian temui. Demikian untuk video materi teorema sisa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.